Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sudah sarapan belum? Sudah. Mending ragu-ragu. Meskipun di luar cuaca mendung, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan motivasi belajar kalian untuk terus menggali, menambah ilmu pada kesempatan kalian ya. Tetap semangat ya. Relax. Ya. Untuk supaya berkah dalam pembelajaran kali ini, makanya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan. Dulu belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Sudah. Berdoa selesai. Selanjutnya kita nyanyikan lagu nasional. Silakan main bisa. Iya. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia. Alfi Lutfiani hadir. Anissa hadir. Deisa Putri Dila Rahmadia Dila. Gadis Maharani, mana gadis? Ida Farida hadir. Jajang Jamaluddin hadir. Jessica Aktiviani, Jessica Laura Zahra, Mukni Ahmad hadir. Sudah sarapan belum Mukni? Oh, kuat lah. Muhammad Rafiansyah hadir. Mulki Al-Mujawad hadir. Neng Rizka Alia hadir. Raini Salsabila Nurjana hadir. Raini Salsabila Rahadatul Aisyik hadir. Salsabila Saninur Rohayani hadir. Silvia Eva Lestari
Uci Nuraini, Zian Ahmad Fauzan. Hadir. Sekolah semuanya ya. Ya. Kalian masih ingat materi minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Kerajaan Islam yang ada di Indonesia pada saat ya. Kerajaan mana saja Islam yang ada di Indonesia itu? Kerajaan Pasai, dua, Cirebon, Mataram Islam. Terus kerajaan mana lagi? Kutai Islam, Hindu atau Buddha? Hindu. Kutai itu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Ya, kemarin kita belajar tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang dampak, pengaruh dan dampak kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Kolonialisme, imperialisme di Nusantara. Apakah ada yang tahu apa itu kolonialisme? Sebelum ke materi, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu kalian diharapkan bisa menunjukkan sikap religius dan menunjukkan kecintaan sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, kalian sekali diharapkan mampu menganalisis perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis dampak dari kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia serta pengaruhnya di kehidupan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya sampai saat ini. Ya, diharapkan itu dari tujuan pembelajaran. Kemudian tadi kita setelah berdoa menyanyikan lagu apa? Indonesia Raya Merdeka Merdeka. Sebelum merdeka, apakah kita langsung begitu saja merdeka? Ya. Tapi Ada penjajahan. Tadi usahakan kita sebagai pemuda Indonesia setelah mempelajari tentang materi kolonialisme, imperialisme ini bisa mengambil hikmah dari pembelajaran itu sendiri supaya kita tidak terjajah kembali ya dengan masuknya bangsa-bangsa barat terdahulu gitu. Ibu harapkan kalian benar-benar dalam mempelajari materi pada pertemuan kali ini. Kemudian ada artikel tentang, coba kita lihat. Silahkan kalian perhatikan artikel yang dibagikan. Belum ada.
Ya, artikelnya judul Raja Belanda meminta maaf atas perbudakan masa kolonial oleh Buddha. Ya, ada yang mau membacakan? Saya Bu. Next, silakan next. Raja Belanda William Alexander pada Sabtu Ya, ya, pada Sabtu meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perbudakan pada masa lampau yang dampaknya masih terasa hingga sekarang. Permintaan maaf tersebut disampaikan Raja dalam upacara peringatan 160 tahun penghapusan secara legal perbudakan di Belanda, termasuk di negara-negara bekas penjajahannya di Karibia. Pada hari ini, saya mengenal sejarah perbudakan Belanda. Saya memohon maaf atas kejahatan terhadap manusia ini, kata sang raja. Ia menambahkan rasisme dalam masyarakat Belanda masih menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Dia menyadari tidak semua orang bersedia menerima permintaan maafnya. Namun, waktu telah berubah dan ketik ketok. Rantai perbudakan benar-benar terputus, kata dia. Disambut sorai dengan tepuk tangan dari ribuan penonton. Ya, cukup. Ya, tadi dari permintaan maaf. Permintaan maaf dari raja itu disampaikan di tengah renungan yang meluas tentang masa lalu kolonial Belanda, termasuk keterlibatan Amsterdam dalam perdagangan budak Atlantik dan perbudakan di negara-negara bekas jajahan di Asia. Pada 2020, Willy Alexander juga telah meminta maaf kepada Indonesia atas kekerasan berlebihan selama penguasaan kolonial Belanda. Pada Desember, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, mengaku negaranya bertanggung jawab dalam perdagangan budak Atlantik yang membawa keuntungan bagi negaranya hingga dia pun meminta maaf. Rutte mengatakan pemerintah Belanda tidak akan membayar biaya ganti rugi seperti yang telah direkomendasikan panel penasehat pada 2021. Bisa dicermati dari artikel dari artikel tersebut mengapa pemerintah Belanda tadi disebutkan, terus Perdana Menteri Belanda meminta maaf terhadap Indonesia. Kenapa? Apakah Belanda melakukan kesalahan? Ada yang mau menanggapi? Rafi, ada? Apa menurut pendapat Rafi bagaimana? Belanda telah mengakui bahwa mereka telah menjajah Indonesia. Belanda mengakui bahwa salah satu negara Eropa, Belanda sudah menjajah Indonesia tadi dari sistem perbudakan, gitu ya. Ada lagi? Cukup? Ya, ya betul. Jadi Belanda meminta maaf dari sistem perbudakan tersebut karena Belanda pernah, bangsa Barat pernah menjajah Indonesia. Ya, berapa tahun? 3,5. Ada beberapa kisah, ada yang menyebut 3,5 abad. Apakah itu betul 3,5 abad? Kalau dihitung-hitung dari masuknya VOC, terus penjajahan di wilayah-wilayah atau tempat-tempat lain di Indonesia, itu tidak seperti itu. Tapi kita akan memperdalam lebih dalam lagi materi tentang bangsa Barat, dampak dan pengaruhnya. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan materi ini. Ini materi di SMP sudah belajar atau di Sanawiyah sudah belajar tentang penjelajahan samudera oleh bangsa-bangsa Barat. Dimulai dari mana? Negara mana? Portugis. Kalau di SD di Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris supaya hafal. Masih ingat kalian tentang ini materi ini? Lupa ingat ya, tapi itu tidak akan terlalu dalam tentang menerangkan tentang ini. Kita akan fokus terhadap pengaruh dan dampaknya saja ya. Jadi penjelajah samudera bangsa Barat itu ada 4 negara. Yang pertama Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Di latar belakangnya apa? Yang pertama
jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani. Ada yang ingat atau ada yang masih lupa tentang jatuhnya Konstantinopel? Konstantinopel kalau zaman sekarang itu negara mana? Ada yang tahu? Konstantinopel, Bizantium, dikuasai atau ditaklukkan oleh seorang pemuda berusia 21 tahun. Menurut hadis Nabi, ini juga sudah diprediksi dalam hadis Nabi akan ada suatu Konstantinopel itu akan terbuka oleh seorang pemuda. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada saat itu, sebaik-baik pasukan adalah pasukan pada saat itu. Ya, itu bukan cerita, tapi menurut pendapat hadis Nabi. Masih ingat? Ada filmnya di YouTube banyak. Lupa. Muhammad Al-Fatih, pernah mendengar? Banyak nama-nama, bisa jadi adik kalian Fatih, ada berseliweran, anak itu juga Fatih namanya. Terinspirasi dari kisah ini ya. Konstantinopel. Konstantinopel itu kalau sekarang itu Istanbul, Turki, berasal dari kata Islambol atau kota Islam, ya Islambol atau kota Islam. Ini Konstantinopel ditaklukkan oleh seorang pemuda 21 tahun, terkenal dengan kesolehannya, terkenal dengan kesolehannya itu ibadahnya, sunatnya tidak pernah terlewat, apalagi wajib ya. Kadang-kadang sunat tidak wajib oke, wajib oke kadang dilewat. Bedana pemuda abad 14 dengan pemuda zaman now. Tapi mudah-mudahan tidak usah kecil hati, kita bisa mengambil hikmah dari Muhammad Al-Fatih. Kalau di sejarah itu disebut juga kalau Al-Fatih itu Mehmed II. Pernah menonton di net Ertugrul Gaji, Osman Bey, Urulus Osman, film nate. Ya Osman Bey, sisa hayat nama banyak film sebenarnya tentang penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel itu bisa ditaklukkan 8 kali, bukan 8 kali, ditaklukkan ke-8 kalinya oleh Muhammad Al-Fatih. Karena sebelum-sebelumnya umat Islam khususnya sudah berulang kali bolak-balik mondar-mandir ingin menaklukkan Konstantinopel. Kenapa Konstantinopel sangat susah sekali ditaklukkan? Karena Konstantinopel itu bentengnya itu berlapis-lapis. Sanes iklannya ratusan sanes. Jadi memang berlapis-lapis, terus kepemimpinannya juga bagus. Tapi alhamdulillah jatuhnya oleh Muhammad Al-Fatih 1453 bisa ditaklukkan dalam waktu 2 bulan oleh Muhammad Al-Fatih. Ya, itu janji Nabi pasti benar. Dimulai dengan itu kota Konstantinopel. Kenapa kota Konstantinopel yang harus jatuhnya Konstantinopel? Karena Konstantinopel itu wilayah yang strategis untuk perdagangan antara Asia dan Eropa. Di sana mana jalur dagangnya, tempat dagangnya di situ. Ya, di kota Konstantinopel, Asia, Eropa. Kemudian yang selanjutnya penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim, ditemukannya kompas, terus adanya teori Galileo dan sebagainya. Yang selanjutnya adanya dorongan 3G, gold, glory, gospel. Kalau gold itu apa gold? Emas. Kalau glory? Glory? Kemenangan. Gold, emas, glory. Tempat? Gospel? Menyebarkan agama. Hampir semua wilayah atau contohnya masuknya di budak Indonesia materi-materi yang sebelumnya sama agama juga masuk, terus Islam sama sambil berdagang menyebarkan agama. Hampir semua negara-negara yang masuk ke Indonesia itu sambil menyebarkan agama. Salah satunya ini juga bangsa Eropa. Ya. Misinya adalah gold, glory, dan gospel. Kejayaan, kekuasaan, dan penyebaran agama. Gold, emas.
sangat apa ya, sangat penting itu rempah. Ada yang tahu rempah-rempah itu seperti apa? Contohnya cengkeh, patah lapak di luar-luar mungkinnya. Kadang orang di kacang. Orang baru sampai menjelajah samudra bertahun-tahun ingin mencari rempah-rempah. Nah, ini apa ini? Kayu manis, rempah-rempah. Terus ini yang kayu manis. Fungsinya untuk apa? Menghangatkan badan. Ini lebih kalau waktu di corona menjadi primadona. Ya, ini nggak bodoh jahe. Ya, memang benar. Jadi rempah itu fungsinya adalah untuk obat, untuk apa lagi? Masakan. Ya. Ini kayu manis. Kunyit. Koneng, kata orang Cikajang mah. Koneng. Ini kapok. Benar. Kapolna bagus berarti saya kira. Apa ini? Pala. Nah, kalau ini kapol, ini pala. Masih jenis rempah. Terus ini mah khusus Sani ya bertanya. Sani ini apa Sani? Sok kudu dara. Tapi kita apa? Harus tahu. Tara kudu oke. Ini apa? Ini cengkeh. Salah satu kalau kata orang Cikajang Samara buat ini ya, buat rokok, galiping. Nah, cengkeh. Bisa untuk masakan, bisa untuk rokok. Biasanya rokok ya tidak bertanya-tanya lagi. Ini termasuk rempah-rempah. Karena ini orang-orang Eropa menjajah Indonesia. Seperti barang tidak berharga ya, rata di puluhan ribu. Yang selanjutnya kembali ke kolonialisme. Kolonialisme itu berasal dari kata koloni, wilayah kekuasaan, dan isme, paham. Isme, komunisme, rasisme. Isme itu jadi paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang ada di luar batas negaranya. Ada 3 untuk membedakan kolonialisme. Yang pertama kolonialisme eksploitasi. Kalau eksploitasi itu kekuasaan suatu wilayah terhadap alam sekitar, alamnya. Jadi dieksploitasi alamnya itu. Yang selanjutnya kolonialisme penduduk. Kalau kolonialisme penduduk itu jadi di suatu wilayah penduduk aslinya diusir, diganti dengan pendatang. Begitu. Terus kolonialisme deportasi. Kalau kolonialisme deportasi itu jadi kekuasaan suatu wilayah untuk menempatkan orang-orang atau narapidana di suatu wilayah. Kolonialisme deportasi. Yang selanjutnya imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium, pemerintah, dan isme, paham. Jadi imperialisme itu adalah suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajaknya. Dibedakan menjadi 2. Ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Kalau imperialisme kuno itu seperti tadi adanya 3G, Gold, Glory, Gospel sampai revolusi industri zamannya. Kalau imperialisme modern dari revolusi industri ke perang dunia II. Itu perbedaannya. Yang selanjutnya pembagian kelompok. Tadi semuanya hadir ya? Kelompok 1 Muhammad Rafi, Jessica, Fitri, Mengdiska. Mana ada? Ada Bu. Ya, silakan sana. Kelompok 2 silakan duduk di kelompok masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ya, silakan baca ini. Kelompoknya. Kelompok 2 Laura
Lampunya kurang satu. Mengriung aku. Ayo. Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kalian analisis dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya. Ya Bu. Paham? Kalau ada paham bisa langsung ditanyakan. Sudah? Semuanya? Sudah. Bisa kalian cari sumber dari buku, artikel, boleh artikel boleh searching di internet. Ini bukunya. Untuk berdiskusi pasti 15 menit, waktunya cukup ya? 15 menit.
Siap presentasi? Siap ya. Diberi waktu tiap kelompok 5 menit untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Ya, silakan. Perwakilan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, minta perhatiannya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat beserta salam tidak lupa juga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neriska Alia dan rekan saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza. ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dan sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Suni karena telah memberikan waktu kepada kami. Yang pertama yaitu tentang latar belakang pembentukan POC. POC apakah teman-teman tahu POC itu apa? Lanjut saja ya, karena waktunya sedikit. POC berdiri pada tahun 1902 pada abad ke-17. Salah satu faktor pendiri POC adalah punya rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara. Rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, lada dan lada adalah komoditas yang dicari oleh Belanda. Jadi seperti yang teman-teman telah ketahui, bahwasanya bangsa Belanda itu menjajah bangsa Indonesia itu disebabkan karena membutuhkan rempah-rempah. Manfaat rempah-rempah yang digunakan Belanda antara lain untuk mengawetkan makanan dan yang kedua yaitu sebagai bumbu masak di dapur. Tujuan berdirinya POC yang pertama yaitu menguasai
Pertama, pada awalnya VOC memiliki kewenangan dalam urusan perdagangan Belanda di Indonesia. Mereka mendapatkan kewenangan istimewa untuk menjalankan kekuasaan melalui hak otori, seperti mewakili pemerintah Belanda di Asia Selatan, memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah India Timur, dan perusahaan perdagangan ini juga memiliki kekuasaan absolut. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu tentang kebijakan POC di Indonesia. Yang pertama yaitu kebijakan pentingnya POC, di mana kepemimpinan J. Peter John Cone, POC berkembang pesat dan berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Yang kedua, penebangan tanaman rempah-rempah milik penduduk agar produksi rempah tidak berlebihan. Dan yang ketiga yaitu mewajibkan rakyat Indonesia untuk membayar pajak kepada POC berupa hasil bumi. Materi keempat yaitu tentang runtuhnya POC akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Pak Piansa. Baik, pasti banyak orang yang mengatakan kenapa VOC bisa runtuh. Runtuhnya VOC dikarenakan bangkrut. Banyak pejabat VOC yang terlibat korupsi menyebabkan beban hutang VOC menjadi semakin banyak. VOC tidak dapat berbuat banyak, sehingga pada tanggal 31 Desember 1799 VOC menyatakan bubar. Baik, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya POC itu adalah suatu negara yang bukan suatu negara, tetapi suatu sistem yang dibuat oleh negara Belanda untuk dapat menguasai rempah-rempah di belahan dunia. Salah satunya penghasil rempah-rempah itu bisa disebut juga Indonesia. Oke. Sebelumnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang kami sampaikan? Silakan, Nanda Laura, saya persilahkan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempertanyakan tentang kenapa hak otori POC menebang rempah-rempah milik penduduk. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Nanda Laura tentang mengapa penebangan tanaman rempah-rempah milik penduduk. Yang pertama yaitu karena keterbatasan, bukan karena untuk mencegah harga rempah-rempah merosot di pasaran. Seperti teman-teman ketahui bahwasannya jika suatu produk itu lebih banyak, maka peminatnya juga akan lebih banyak. Sedangkan harganya pun akan lebih murah karena hasil rempah-rempahnya banyak. Sedangkan hasil rempah-rempahnya sedikit, pasti harganya akan melambung tinggi. Ya, seperti itu. Apakah ada yang bertanya lagi? Dibatasi saja satu pertanyaan. Baik. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan kata ataupun pengucapan yang kami sampaikan. Mohon dimaklumi karena kami masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk kelompok 2. Siapa kelompok 2? Oh, kelompok Nanda Laura akan miskin. Nanda Laura. Oh, sama perwakilan untuk ya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini. Berdirinya kita di sini ingin mempresentasikan tentang dampak kebijakan Eman William Dennis. kebijakan Herman William Dennis. Herman William Dennis adalah gubernur jenderal dari bangsa Eropa. Pada tahun 1800-an, Paris di bawah Napoleon Bonaparte memenangkan perang di Eropa. Dampaknya, wilayah jajahan bangsa Eropa harus
bertugas mempertahankan kekuasaan Jawa dari Inggris. Mempertahankan kekuasaan Jawa dari Inggris, Herman Willem Daendels adalah gubernur jenderal Hindia Belanda pada masa pemerintahan Daendels. Hindia Belanda pada masa Daendels merupakan salah satu masa sulit yang harus dijalani oleh bangsa Indonesia. Pada saat itu, visinya adalah merebut pertahanan dan ketentaraan telah mengorbankan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau yang dikenal dengan sebutan kerja lobby. Dalam melakukan pembangunan dari Jalan Anyar ke Panarukan yang saat ini menjadi sanksi bisu, sakitnya dan tindihan, paksa pribumi mati dalam pembuatan jalan. Adapun kebijakan Daendels yaitu Semua pegawai pemerintahan menerima gaji tetap, melarang penyewaan desa untuk memproduksi garam dan gula, melaksanakan musim yaitu pada bulan penyerahan hasil bumi, dan dampak Daendels yaitu pemeriksaan pasukan yang terdiri orang-orang Indonesia, pangkalan angkatan laut di Perak dan Kulon, pendirian gaji para pegawai dan pemberantas korupsi, pembagian Pulau Jawa menjadi dua administrasi, pelaksanaan penyerahan sebagai hasil panen. Dampaknya saat ini pasti pemerintahan Daendels mempunyai dampak, dan saat ini yang masih ada dampaknya adalah memperkuat pasukan yang terdiri dari orang-orang Indonesia, semacam tentara, semacam organisasi. Yang kedua, pangkalan angkatan laut dari Merak sampai Ujung Kulon. Yang ketiga, pembagian gaji para pegawai dan pemberantas korupsi. Yang keempat, pembagian Pulau Jawa menjadi 10 administrasi. Yang kelima, pelaksanaan penyerahan sebagai hasil panen. Jadi yang kelima adalah semacam kayak pajak negara. Cukup sekian presentasi atau pembahasan materi. Ada yang bisa ditanyakan? Apakah sebenarnya tugas utama Daendels pada saat pertama kali datang ke Indonesia? Tugas utama Daendels Dari bidang pertahanan bebas saja. Kalau dari bidang pertahanan dan ekonomi ada 4 langkah-langkah Daendels. Yang kesatunya membangun benteng-benteng pertahanan baru semacam benteng Mr. Cornelis. Yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut dari Anyar sampai Kulon, semacam pembangunan jalan raya Kerja. Namun pembangunan pangkalan dari Ujung Kulon boleh dikatakan tidak berhasil. Yang ketiga, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi, karena pada waktu itu terhitung Nusantara. Daendels tidak membawa pasukan, oleh karena itu Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni sekitar 4.000 orang menjadi 18.000 orang. Yang keempat, membangun jalan raya. Ya, itu ujian. Jadi ada berapa? Ada 4 tugas Daendels. Bagaimana Jian? Sudah terjawab pertanyaannya. Ya, tunggu Pak jawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk kelompok 3 langsung dipercepat ya. Kalau itu sudah menunjukkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Foreign yang akan disampaikan oleh pengacara. Thomas M. Foreign merupakan seorang pimpinan gubernur yang memerintah pada masa pendudukan Inggris di Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Selama pemerintahannya, Regulus menerapkan berbagai kebijakan yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, dan ilmu pengetahuan sosial. Salah satu kebijakan di bidang pemerintahan adalah Regulus mengubah penguasa pribumi atau bupati menjadi pegawai pemerintahan kolonial. Adapun dampak positif pengaruh budaya, yaitu Regulus memperkenalkan konsep pemerintahan modern dan sistem administrasi yang membawa pengaruh jangka panjang terhadap struktur pemerintahan Indonesia. Meskipun Regulus memiliki niat baik, kebijakannya juga menciptakan landasan bagi pengaruh kolonialisme yang lebih luas di Indonesia, yang pada akhirnya memberikan dampak negatif terhadap kedaulatan dan kekayaan alam Indonesia. Dalam keseluruhan, kebijakan pemerintah Thomas Stratford Regulus di Indonesia menunjukkan upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sudah? Dapat disimpulkan, Thomas Stratford Regulus merupakan seorang lieutenant gubernur yang memerintahkan pada masa pendudukan Inggris di Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Selama pemerintahannya, Regulus menerapkan berbagai kebijakan yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, dan juga ilmu pengetahuan. Ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok sini. Saya ingin menanyakan upaya apa yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibagi menjadi 5. Yang ke-1, reformasi administrasi. Yang kedua, pemberian hak kepemilikan tanah. Yang ketiga, penghapusan monopoli dagang. Yang keempat, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, penghapusan perbudakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Dipercepat ya. 5 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja beserta puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masa tanam paksa yang akan dipaparkan oleh teman saya. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia merupakan bukti sejarah yang selalu membekas. Sistem tanam paksa ini dibuat oleh VOC yang didirikan pada tahun 2062. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia. Belanda waktu menggerakkan tanaman pada tanah pertanian untuk kultur teosel
tidak boleh melebihi waktu tanam padi lebih dari 3 bulan. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Baik, ada yang ingin bertanya? Jadi kesimpulannya adalah kultur stel-sel yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor khususnya kopi, tebu, kakao, nila, dan tarum. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat-cepat waktu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang sistem ekonomi liberal. Demokrasi liberal berlangsung di Indonesia dari tahun 1949 hingga 1959. Saat itu Indonesia baru merdeka, perekonomian belum tertata dan tersendak-sendak. Apalagi setelah merdeka, Belanda masih berusaha menguasai Indonesia. Namun pengakuan itu didasarkan pada saat Indonesia harus membayar utang. kepada Belanda seperti hasil konferensi meja bundar. Utang tersebut sebesar 1,5 triliun utang luar negeri dan 2,8 triliun utang dalam negeri. Defisit yang harus ditanggung pemerintah saat itu sebesar 5,1 miliar. Pasti kalian bertanya, kenapa disebut ekonomi liberal? Karena pada masa itu untuk pertama kalinya pemerintah Belanda mengurangi perannya dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, pemerintah Belanda juga mengurangi segala bentuk kerja paksa dan penindasan, termasuk sistem tanam paksa. Pasti kalian juga bertanya, apa itu sistem ekonomi liberal? Apa yang kalian ingat tentang kata liberal? Ada yang bisa menjawab? Liberal, apa itu liberal? Baik, liberal itu berarti kata bebas atau terbuka. Jadi sistem ekonomi liberal sama aja dengan sistem ekonomi terbuka. Loh, kok bebas? Kan pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Benar, itulah kenapa sistem ekonomi dianggap sebagai sistem ekonomi yang paling modern. Selama pendudukan Belanda di Indonesia, pemerintah Belanda mengizinkan seluruh perusahaan swasta dari luar untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda sebagai investor. Pada sistem ini, seluruh tanah dan tenaga kerja di Hindia Belanda dianggap milik perorangan atau milik pribumi. Contohnya yaitu perkebunan tembakau di Delhi, di mana pemilik sekaligus tenaga kerja merupakan pribumi, sementara modal didapatkan dari investor perusahaan swasta. Kesimpulannya yang saya dapatkan dari sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi
nomor 2 tentang apa? Kebijakan Denles dalam waktu 3 Thomas Stafford Raffles. Kelompok 4 tentang anak bangsa, dan yang terakhir tentang ekonomi bergerak. Sekarang ibu akan membagikan link di grup kalian untuk mengerjakan soal. Silakan. Ya. Mana? Individu. Silakan. Individu kelas. Sudah ada? Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup ya? Cuma 5 soal. Gimana? Mudah? Masya Allah. Dua menit lagi pengisian di telepon. Kalau ada yang sudah mengerjakan form ini, bisa langsung tentang buka kanvanya aplikasi Canva tentang materi bola tulisan tentang perasaan Anda setelah mengetahui bagaimana proses penjajahan bangsa yang telah dan dampak dari penjajahan tersebut dari materi kalian di Canva. Bisa langsung dibuka. Ya sudah habis untuk form, langsung saja buka Canvanya. Aplikasinya sudah ada ya. Itu materinya untuk tugas keterampilan.
Sudah terbuka. Bapak, alhamdulillah dan jaga itu. Menit lagi untuk menyelesaikan proses ini tanpa 3 menit lagi. Ya, Bu boleh dalam satu kata, jadi satu kata itu hasil diskusi berdua atau sendiri sendiri. Ya, waktu habis untuk mengerjakan materi di kantor. Ya, kemudian sudah beres semua ya? Sudah. Ya, jadi kesimpulan kegiatan pembelajaran kali ini tentang pengaruh dan dampak dari kolonialisme, imperialisme itu ada beberapa dampak tadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Ya, ada dari dampak politik, ekonomi, sosial budaya. Yang pertama, dampak dari bidang politik tadi, jabatan pemerintahan pusat dipegang oleh bangsa Eropa, sedangkan bangsa pribumi
ini hanya dapat menempati jabatan kecil. Diawali dari kerajaan-kerajaan, kalau dulu kan kerajaan, sekarang jadi jabatan tertinggi, gubernur, jenderal, ya itu dari bidang politik. Untuk kedua dari bidang hukum, penggunaan istilah-istilah di bidang hukum sampai sekarang yang masih digunakan. Ini misalnya onslet. Nah, ini untuk istilah lepas dari segala tuntutan hukum. Ini masih digunakan sampai sekarang. Yang selanjutnya dari bidang ekonomi, pemerintahan kolonial telah menetapkan kebijakan sistem tanah paksa. Tadi oleh kelompok Alfi, sistem tanah paksa, terus tanaman-tanaman yang tanaman-tanaman yang tanam berupa kakao, kopi dan lain-lain. Itu terus sewa tanah masih ada sampai sekarang? Masih. Sewa tanah, ekonomi luar, terus kerja kontrak daya masih ada sampai sekarang. Itu dampak dari penjajahan bangsa-bangsa barat itu. Yang selanjutnya di bidang sosial. Kalau di bidang sosial itu pengaruh kolonialisme dari bidang sosial dapat kita temukan di bidang pendidikan. Kalau di bidang pendidikan pernah mendengar di setrak itu berasal dari bahasa Belanda. Hukuman. Terus kalau setrak kalau di pendidikan terus ada yang suka main bola. Kalau di Cikajang main bola itu disebut main bal. Bal itu berasal bal. Kan kalau Indonesia main bola. Tapi kalau Belanda itu bola itu bal. Itu sama. Masih sekarang masih dipergunakan sampai saat ini. Terus kalau di bidang kuliner banyak. Kalau bidang kuliner seperti lapis legit, cistik kalau Cikajang menyebutnya sistik ya. Biasa sekarang menjelang Ramadan ada ya bertebaran di kelar-kelar sistik itu berasal dari kata stik keju, berasal dari keju. Kalau kita mah di Cikajang bukan dari keju, terigu yang banyak itu ya. Terus ada lagi apa ya? Banyak. Contohnya ini ada yang membawa sama ini juga apa namanya? Pensil Indonesia palpot. Nah, berasal dari bahasa Belanda. Palpot. Gini. Iya. Berasal dari bahasa Belanda sama. Serapan cuma beda satu kata dua kata. Satu huruf dua huruf. Palpot, terus makanan dari cistik, terus perkedel sama itu dari Belanda. Baju yang kalian pakai itu sama, akulturasi sosial budaya dari Eropa. Jas, gaun sama. Ya. Masih banyak kan. Kalau di jurusan PKRO ada yang namanya ini bengkel. Nah, berasal dari bengkel jadinya ya kalau di Indonesia. Terus mentega dari mantega. Yang terakhir masih banyak lagi kalau di sosial budaya, makanan terutama masih banyak lagi. Selanjutnya di bidang budaya dalam bidang arsitektur terdapat bangunan yang campuran atau akulturasi dari Belanda. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Insya Allah di minggu selanjutnya kita akan belajar tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Nippon. Ada yang Nippon di sini? Ibu-ibu? Ibu namanya juga di WA bahasa Jepang. Inggris salah satu ibu ya. Ibu. Terus Jepang juga biasa disebut dengan saudara tua Indonesia. Setelah datangnya bangsa Barat, Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, terus masuk orang-orang Jepang disebut saudara tua. Nah, nanti kayaknya Neng Rizka dan ibu-ibu lainnya akan lebih menikmati materi selanjutnya. Karena kita akan belajar tentang
kolonialisme itu apa? Tadi suatu isme itu apa? Paham. Kalau itu Tempat wilayah. kalau kolonialisme, imperial itu apa? Kekuasaan. Apa? Imperial. Jessica? Apa Jessica? Imperialisme. Jadi kolonialisme, imperialisme. Selanjutnya tadi dampak-dampaknya sudah ada bidang ekonomi, sosial, budaya, terus apalagi pendidikan tadi ya, yang setrap itu sudah. Nah, jadi insya Allah di minggu selanjutnya kita akan belajar tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Atau saudara tua Indonesia. Mana LKPD? LKPD-nya sudah? Sudah. Ya mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf